Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh keberkahan. Tahukah Anda, ternyata setiap gerakan sholat bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi juga menyimpan rahasia kesehatan yang membuat para ilmuwan dan dokter modern pun kagum. Dari takbiratul ihram, ruku, sujud, hingga salam, semuanya adalah terapi tubuh dan jiwa yang luar biasa. Mari kita telusuri bersama keajaiban ini. Takbiratul ihram adalah pintu masuk menuju sholat. Saat seorang hamba mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar, ia seakan melepaskan segala urusan dunia dan mengarahkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan ini bukan sekadar ritual, melainkan simbol bahwa manusia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Sang Pencipta. Secara fisik, ketika tangan diangkat sejajar dengan telinga atau bahu, dada akan terbuka lebih lebar. Posisi ini membuat paru-paru mengembang dengan sempurna, sehingga oksigen masuk lebih banyak dan aliran darah menjadi lebih lancar. Hal ini berdampak pada meningkatnya energi, memperbaiki sirkulasi, serta memberikan efek rileks pada tubuh. Selain itu, mengangkat tangan pada takbiratul ihram mengaktifkan otot bahu, lengan, dan dada. Banyak pakar kesehatan menyebut bahwa gerakan ini serupa dengan peregangan ringan yang bermanfaat untuk mengurangi kekakuan otot akibat aktivitas harian. Maka, tidak heran jika sholat 5 waktu secara teratur dapat membantu menjaga kelenturan tubuh lebih dari sekadar manfaat fisik. Takbiratul ihram adalah simbol pelepasan. Saat tangan diangkat, seakan kita menyingkirkan segala kesibukan, beban, dan masalah duniawi di belakang. Kita memulai sholat dengan hati yang bersih, fokus hanya pada Allah. Disinilah letak keagungan takbiratul ihram, pertemuan antara keikhlasan batin dan keseimbangan tubuh. Dengan demikian, takbiratul ihram bukan sekadar gerakan awal, melainkan pintu gerbang spiritual yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, sekaligus memberi manfaat kesehatan bagi tubuh dan ketenangan bagi jiwa. Rukuk adalah salah satu gerakan penting dalam sholat yang penuh makna. Secara syariat, rukuk menandakan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tubuh dibungkukkan, kepala ditundukkan sejajar dengan punggung. Hal ini melambangkan kepatuhan total, bahwa tidak ada kesombongan yang tersisa dalam diri seorang muslim. Ia merendahkan tubuhnya sebagai simbol kerendahan hati dan ketaatan. Dari sisi kesehatan, posisi ruku sangat bermanfaat. Saat punggung diluruskan dan tangan bertumpu pada lutut, tulang belakang mengalami peregangan alami. Gerakan ini membantu menjaga kelenturan tulang belakang, memperbaiki postur tubuh, serta mengurangi risiko nyeri punggung. Dokter dan ahli terapi fisik menyebutkan bahwa rukuk memiliki efek serupa dengan latihan peregangan ringan, stretching yang dianjurkan untuk kesehatan tulang dan otot. Selain itu, rukuk juga melibatkan otot paha, betis, dan lengan. Dengan menahan posisi rukuk beberapa detik, tubuh belajar menyeimbangkan diri, sekaligus memperkuat otot-otot penopang. Gerakan ini membantu melancarkan aliran darah menuju otak, sehingga meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa lelah. Tidak hanya berdampak pada tubuh, rukuk juga membawa ketenangan bagi jiwa. Saat mengucapkan doa rukuk, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan memujinya, seorang hamba menegaskan kebesaran Allah di atas segala hal. Inilah momen di mana hati benar-benar tunduk dan sadar bahwa semua kekuatan, kemuliaan, dan kesombongan dunia hanyalah fana. Dengan demikian, rukuk adalah kombinasi yang indah antara ibadah dan kesehatan. Ia melatih tubuh
agar tetap kuat dan sehat, sekaligus melatih jiwa untuk selalu rendah hati, tunduk, dan patuh kepada Sang Pencipta. Sujud adalah posisi paling rendah dalam sholat, namun justru menjadi puncak keagungan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan ujung jari kaki menempel ke lantai, manusia benar-benar merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Inilah simbol tertinggi ketundukan dan kepasrahan seorang hamba. Rasulullah bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Dari sisi medis, sujud memiliki manfaat yang luar biasa. Saat posisi kepala lebih rendah dari jantung, aliran darah menuju otak meningkat secara signifikan. Hal ini membuat suplai oksigen lebih optimal, sehingga otak menjadi lebih segar, pikiran lebih fokus, dan konsentrasi meningkat. Sujud juga membantu merangsang saraf di otak yang berhubungan dengan daya ingat, keseimbangan emosi, serta kesehatan mental. Tidak hanya itu, sujud juga melatih kelenturan tubuh. Posisi menunduk dengan dahi menyentuh lantai, meregangkan otot punggung, tangan, kaki, hingga leher. Gerakan ini terbukti membantu melancarkan pernapasan, mengurangi ketegangan saraf, serta memberikan efek relaksasi yang menenangkan. Bahkan sebagian penelitian menyebut bahwa sujud dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi rasa stres. Dari sisi spiritual, sujud adalah puncak kebersamaan seorang hamba dengan Allah. Pada saat inilah doa-doa paling tulus dipanjatkan. Ketika manusia berada di posisi paling rendah, justru saat itu ia mendapat kesempatan paling dekat dengan Rob-Nya. Sujud bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga gerakan hati yang penuh kerendahan, pengakuan, dan penghambaan sejati. Dengan demikian, sujud adalah gerakan yang mengandung keajaiban luar biasa, menyehatkan tubuh, menenangkan jiwa, sekaligus menjadi momen paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika sujud disebut sebagai puncak keindahan dalam sholat. Duduk di antara dua sujud adalah momen transisi yang penuh makna dalam sholat. Setelah merendahkan diri dalam sujud, seorang hamba duduk dengan tenang sambil memanjatkan doa. Lafaz doa yang diajarkan Rasulullah begitu menyentuh. Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Doa ini mengandung permohonan yang komprehensif ampunan, kasih sayang, rezeki, kesehatan, hidayah, dan derajat yang mulia. Duduk ini bukan hanya jeda, tetapi ruang untuk mengingat kelemahan diri dan memohon pertolongan Allah dengan hati yang penuh kerendahan. Dari sisi kesehatan, posisi duduk di antara dua sujud memberikan banyak manfaat. Ada dua variasi posisi yang diajarkan. Duduk iftirasi, duduk dengan telapak kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri diduduki, dan duduk ika, duduk dengan kedua telapak kaki ditegakkan, berat badan di antara keduanya. Kedua posisi ini melatih fleksibilitas sendi lutut, pergelangan kaki, dan otot paha. Gerakan ini membantu menjaga kelenturan otot bawah tubuh, memperbaiki sirkulasi darah di kaki, serta mengurangi kekakuan sendi akibat terlalu lama berdiri atau berjalan. Selain itu, posisi duduk dengan tenang juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk mengatur pernapasan kembali. Setelah rukuk dan sujud yang melibatkan peregangan otot, duduk ini menjadi momen relaksasi yang menenangkan detak jantung
sekaligus mengembalikan ritme pernapasan. Inilah yang membuat sholat terasa seperti siklus olahraga ringan yang seimbang, mengombinasikan peregangan, kekuatan, dan relaksasi. Lebih dalam lagi, duduk di antara dua sujud mengajarkan manusia tentang harapan. Setelah merendahkan diri dalam sujud, Allah memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk duduk dan memohon. Inilah simbol bahwa setelah setiap kerendahan ada kesempatan untuk bangkit. Setelah setiap doa ada harapan dikabulkan. Dengan demikian, duduk di antara dua sujud adalah harmoni antara fisik, jiwa, dan doa. Melatih kesehatan sendi, menenangkan hati dengan pernapasan yang teratur, sekaligus mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah melalui doa yang syarat makna. Salam adalah penutup sholat yang penuh makna. Setelah melalui rangkaian takbir, rukuk, sujud, dan duduk, seorang hamba mengakhiri ibadahnya dengan menoleh ke kanan dan kiri sambil mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Gerakan sederhana ini memiliki arti yang mendalam, menyebarkan doa keselamatan dan kedamaian, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling. Secara spiritual, salam melambangkan keluarnya seorang muslim dari mi'raj kecilnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru saja berbicara, memohon, dan merendahkan diri di hadapan Robnya. Lalu ia kembali ke kehidupan dunia dengan membawa misi menyebarkan salam, kedamaian, dan rahmat kepada sesama manusia. Dengan salam, sholat tidak hanya berorientasi vertikal hubungan dengan Allah, tetapi juga horizontal hubungan dengan sesama makhluk. Dari sisi kesehatan, gerakan salam memberi manfaat luar biasa bagi tubuh. Saat kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, otot-otot leher dilatih untuk tetap lentur. Gerakan ini membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan leher, serta mengurangi ketegangan yang biasanya menumpuk akibat aktivitas sehari-hari. Salam juga memberi efek relaksasi pada saraf leher dan bahu, sehingga tubuh terasa lebih segar setelah sholat. Selain itu, gerakan salam juga bermanfaat untuk melatih koordinasi tubuh dan pikiran. Setelah rangkaian sholat yang penuh konsentrasi, salam menjadi simbol transisi menuju ketenangan dan keseimbangan batin. Dengan salam, seorang muslim diingatkan bahwa ibadah tidak berhenti setelah sholat, tetapi harus diwujudkan dalam sikap damai, penuh kasih sayang, dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, salam bukan hanya penutup gerakan sholat, tetapi juga pesan moral yang kuat. Ia adalah pengingat bahwa seorang hamba yang telah berjumpa dengan Allah harus keluar dengan jiwa yang tenang, hati yang lapang, dan tekad untuk membawa kebaikan kepada sesama. Lengkaplah sudah keindahan gerakan sholat dari takbiratul ihram hingga salam. Setiap gerakan mengandung makna spiritual yang dalam, sekaligus manfaat kesehatan yang nyata. Inilah bukti bahwa sholat adalah ibadah paripurna, menyehatkan tubuh, menenangkan jiwa, dan menyempurnakan hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Jadi, sholat adalah perpaduan sempurna antara ibadah, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Inilah keajaiban yang membuat para dokter dan ilmuwan kagum. Sahabat relung jiwa, mari kita semakin khusyuk dalam sholat, karena setiap gerakan menyimpan rahmat Allah yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.